Jin Feng Zizun dan 4 makhluk tertinggi lainnya semuanya tampak hormat dan membungkuk ke depan, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa mereka sendiri. Ini mengejutkan Qin Chen. Apakah ini leluhur naga sejati? Statusnya begitu tinggi. Jin Feng Zizun itu bisa dianggap sebagai master setingkat dewa kekacauan, tapi dia sangat menghormati leluhur klan naga sejati, yang jauh melampaui harapan Qin Chen. Qin Chen menoleh, melihatnya dengan saksama, dan ingin mengetahui wajah sebenarnya dari leluhur klan naga sejati. Hanya saja Qin Chen sama sekali tidak melihat sosok apapun di gunung leluhur, tetapi saat berikutnya, Qin Chen melihat bahwa, dalam kehampaan, dari kedalaman gunung leluhur, tubuh ilusi besar perlahan muncul dari gunung leluhur. Pada saat yang sama, kepala besar juga menonjol dari gunung leluhur. Ini adalah sosok berbentuk naga yang sangat besar. Kepala itu sangat besar seperti langit berbintang. Terutama di kepala naga sejati yang sangat besar ini, ada 9 tanduk tajam yang membubung ke langit. Ke-9 tanduk runcing tersebut menghadirkan berbagai warna yang berbeda, emas, perak, hitam, dan ungu. 9 tanduk tajam mengelilingi bagian atas kepala, seperti mahkota, dan setiap sudut tajam terbuka ke langit, cukup untuk menembus bintang. Menjulang dan tak terbatas. Kepala yang menonjol saja panjangnya puluhan ribu kilometer, dan pada saat yang sama, di kedalaman gunung leluhur, sebagian dari cakarnya terlihat samar. Qin Chen melihat dengan jelas bahwa kuku dan cakar memiliki 9 jari kaki. Meski seluruh tubuh leluhur hanya bisa melihat 1,5 sisik cakar, namun dapat disimpulkan bahwa tubuh leluhur mungkin panjangnya ratusan ribu kilometer. Memancarkan nafas keagungan yang tak ada habisnya. Aura yang kuat ini ditekan, sekuat Qin Chen, dan nafas naga sejati di dalam tubuhnya melonjak keluar, dan nafas yang berdebar-debar tampak mengaum. Qin Chen buru-buru mendesak kekuatan naga sejati kekacauan di tubuhnya, dan hanya dengan begitu paksaan ini dapat dilawan sebagian, sehingga dia bisa tenang. Kalau tidak, jika itu adalah master naga sejati tingkat Tianzun biasa, takut bahwa di bawah kekuatan naga sejati yang menghilang secara alami ini, mereka akan berlutut langsung di tanah dan menggigil. Temui leluhur, ucap Jin Feng Zizun dan orang kuat klan naga sejati lainnya yang hadir dengan tergesa-gesa berlutut ke tanah, dengan tatapan penuh hormat. Dan dalam keterkejutan Qin Chen, di dunia kekacauan, mata leluhur Hong Huang Zulong tiba-tiba membulat, mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Wow, nak Qin Chen, leluhur klan naga sejati, tut, ini benar-benar yang terbaik. Teriak Hong Huang Zulong penuh semangat. Yang terbaik, Hong Huang Zulong, apa yang kamu bicarakan? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Apakah kamu tidak melihat? Ucap Hong Huang Zulong tidak bisa berkata apa-apa, menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Aku bilang, sorot mata seperti apa kamu? Tidakkah kamu melihat? Sosok dan kulit leluhur klan naga sejati, sempurna, sangat bulat dan halus, seperti lemak domba. Qin Chen memandang leluhur klan naga sejati dengan takjub, tubuh yang menjulang seperti bintang, dan kawahnya, seperti tumbukan meteorit, seperti sisik pegunungan yang bergelombang. Bukankah ini terlalu berat? Kulit sempurna, bulat dan mulus. Apakah kata ini layak digunakan di sini? Hong Huang Zulong, kamu seharusnya tidak terjebak selama ratusan juta tahun. Siapapun dari klan naga sejati yang kamu lihat sangat cantik dan sangat diperlukan bukan? Ucap Qin Chen kaget dan terdiam, dan tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tertegun. Tidak, leluhur klan naga sejati ini, apakah itu betina? Dia menoleh untuk melihat leluhur klan naga sejati, sosok agung yang tersembunyi di kehampaan tak berujung di dalam gunung leluhur ternyata adalah naga betina. Tidak bisakah kamu melihat itu? Ucap Hong Huang Zulong tampak terdiam, lihatlah sosok ini, penampilan ini, lekukan ini adalah kecantikan yang tiada taranya. Qin Chen memiliki garis hitam di wajahnya, dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Sekarang, setelah leluhur klan naga sejati muncul, pandangannya pertama kali melewati Qin Chen dan Shen Gong Zizun. Qin Chen langsung merasa seolah-olah dia telah terlihat di seluruh tubuhnya, dan dia merasa tidak ada rahasia. Akhirnya, mata leluhur klan naga sejati tiba-tiba tertuju pada Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun, kamu sangat berani. Terakhir kali, kursi ini mentolerirmu, sehingga keberadaan klan iblis di bawah komandomu mendapat kesempatan untuk menerobos yang tertinggi, dan memanfaatkanmu. Kali ini,
Kamu berani menerobos memasuki tanah leluhur klan naga sejatiku, apakah kamu berpikir aku tidak dapat membunuhmu? Begitu leluhur klan naga sejati melihat Xiao Yao Zizun, dia meledak dari niat membunuh, dan bergemuruh, gunung leluhur dengan cepat tumbuh lebih besar, dan aura mengerikan dari harta karun itu melonjak. Seluruh tanah naga sejati bergemuruh dan meraung, dan batasnya bergetar. Di gunung leluhur, eksistensi yang menjulang tinggi muncul dari langit dan melayang di langit. Kali ini, Qin Chen akhirnya melihat tubuh leluhur naga sejati. Itu megah dan besar. Dibandingkan dengan makhluk luar angkasa kuno yang tertinggi, itu lebih dari 1,5 bintang lebih kuat. Aura tak terkalahkan itu meresap, dan kekuatan seluruh tanah leluhur naga sejati dengan cepat berkumpul pada sosok yang menjulang tinggi ini, menekan segalanya. Dan pada saat leluhur klan naga sejati muncul, Jin Feng Zizun dan 4 Supreme Naga Sejati mengubah ekspresi mereka satu persatu, dan semuanya meledak dengan aura Supreme yang menakutkan, dan mengelilingi Xiao Yao Zizun. Mereka ngeri. Sebelumnya, Xiao Yao Zizun menunjukkan jejak detasemen, membuat Jin Feng Zizun dan orang kuat lainnya sangat terkejut. Sekarang, jika leluhur benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Xiao Yao Zizun itu, apakah Anda yakin? Jin Feng Zizun dan orang kuat naga sejati lainnya berdetak kencang. Shen Gong Zizun dan Qin Chen juga terlihat serius, dan tiba-tiba menjadi gugup. Leluhur klan naga sejati ini sepertinya tidak banyak bicara. Juga, Xiao Yao Zizun memiliki persimpangan dengan leluhur klan naga sejati ini sebelumnya. Ketika Qin Chen dan yang lainnya terkejut, Xiao Yao Zizun terlihat tenang dan dengan tenang berkata, "Oke, leluhur naga sejati, kamu dan aku juga teman lama. Kenapa kamu begitu sombong? Lihat dirimu, tidak baik menakut-nakuti mereka yang kuat di bawah komandomu." Ucap Xiao Yao Zizun sambil tersenyum, menatap Jin Feng Zizun, melambaikan tangannya dan berkata lagi, "Patriark Jin Feng, jangan terlalu gugup, kursi ini dan leluhur klan naga sejatimu juga teman lama. Saya telah berurusan dengannya belum lama ini. Leluhur klan naga sejatimu, memberikan kursi ini sumber naga sejati, memungkinkan orang kuat di bawah komando kursi ini untuk menembus yang tertinggi. Hari ini saya datang ke sini untuk membicarakan kesepakatan, jangan curiga," kata Xiao Yao Zizun dengan ringan. "Sumber naga sejati," gumam Jin Feng Zizun memandang leluhurnya dengan takjub. Belum lama ini, mereka mengambil sumber naga sejati. Apakah itu benar-benar membuat kesepakatan dengan Xiao Yao Zizun ini? Leluhur klan naga sejati berkata dengan marah, "Xiao Yao Zizun, siapa yang berteman denganmu? Sumber naga sejati terakhir kali, aku memberikannya kepadamu hanya ketika aku melihat Jinlin Tianzun di bawah komandomu itu memiliki hubungan dengan klan naga sejatiku. Ada apa denganmu datang ke sini kali ini?" Ucap leluhur klan naga sejati dengan suara yang dalam. "Leluhur naga sejati, kamu terlalu tidak simpatik." Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum, ekspresinya tenang. "Klan naga sejatimu telah berkembang secara diam-diam di alam semesta selama bertahun-tahun. Di permukaan, tidak banyak yang kuat, tetapi sebenarnya, ada 4 yang kuat tingkat tertinggi. Jika saya memberitahu berita itu kepada iblis, saya khawatir klan naga sejatimu tidak akan pernah memiliki aning." Ucap Xiao Yao Zizun dengan ringan. "Apakah kamu mengancam klan naga sejatiku?" Ucap leluhur naga sejati dengan penuh niat membunuh. "Tentu saja tidak, saya datang ke sini kali ini karena saya dengan tulus ingin bekerja sama dengan klan naga sejati Anda." Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum. "Kerjasama seperti apa?" "Tidak lebih dari menginginkan naga sejatiku untuk bergabung dengan aliansi Teranmu." "Xiao Yao Zizun, tidakkah kamu tahu?" Ucap leluhur naga sejati dengan dingin mendengus, "Sudah kubilang, jika kamu ingin aku bergabung dengan aliansi Teranmu, itu tidak mungkin. Aku tidak akan pernah setuju denganmu. Demi kamu sebagai pemimpin Teran, keluarlah dari tanah leluhur naga sejatiku sesegera mungkin, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan," kata leluhur naga sejati dengan dingin. "Jangan buru-buru menolak." Ucap Xiao Yao Zizun menatap Qin Chen dan berkata lagi sambil tersenyum, "Untuk menunjukkan ketulusanku, kali ini, aku akan membawakanmu seorang jenius, Long Chen, ayo datang." Qin Chen segera melangkah maju. Tapi di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apa tujuan Xiao Yao Zizun membiarkan leluhur naga sejati setuju untuk bergabung dengan aliansi Teran melalui dirinya sendiri. Tidak sesederhana itu bukan? Siapa leluhur naga sejati?
Membiarkan klan naga sejati terlepas dari alam semesta selama ratusan juta tahun, apalagi seorang jenius naga sejati kecil, bahkan patriark klan naga sejati seperti Jin Feng Zizun, tidak dapat mengubah pikirannya dengan mudah. Xiao Yao Zizun, sebagai pemimpin Teran, tidak akan memikirkan hal ini kan? Apa alasannya? Apakah karena leluhur naga kuno Hong Huang Zulong? Mungkin saja jika itu adalah leluhur Hong Huang Zulong, tetapi Qin Chen tahu betul bahwa yang kuat di dunia ini dihormati. Meskipun naga sejati saat ini kemungkinan besar adalah keturunan dari Hong Huang Zulong, mereka dipisahkan oleh tahun yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur naga sejati hari ini dan leluhur Hong Huang Zulong, saya khawatir tidak ada hubungan yang nyata. Jika leluhur Hong Huang memiliki pencapaian di zaman kuno, dia dapat menekan leluhur klan naga sejati, dan mungkin membujuk leluhur klan naga sejati, tetapi kekuatan leluhur Hong Huang sekarang hanya mendekati yang tertinggi. Akankah leluhur naga sejati mendengarkan? Saya khawatir itu tidak mungkin bukan. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak berani datang ke klan naga sejati dengan gegabah. Di klan besar manapun, seseorang tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia adalah leluhur Anda, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah dari Anda untuk saat ini. Bahkan jika dia memiliki hubungan darah, dia tidak akan mau menyerah kepada pihak lain. Di dunia ini, yang kuat dihormati dan sangat kejam. Segala macam keraguan muncul di hati Qin Chen, tetapi Qin Chen tetap diam, hanya berdiri di samping dengan hormat. Leluhur naga sejati, orang ini adalah jenius teratas dari klan naga sejati. Bagaimana dengan Anda, apakah ini tulus? Melihat Qin Chen datang, Xiao Yao Zizun tidak bisa menahan tawa. Di samping, Jin Feng Zizun tampak tercengang. Xiao Yao Zizun ini tidak ingin membuat kesepakatan dengan Long Chen dan leluhurnya bukan. Meskipun Long Chen adalah orang kuat dari klan naga sejatinya, tetapi, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang junior, orang luar, bagaimana mungkin leluhur memiliki kesepakatan dengan Teran karena Long Chen. Benar saja, dia melihat kelopak mata leluhurnya terangkat sedikit, tatapannya sepertinya menembus segalanya, dan dia bisa melihat Qin Chen sepenuhnya luar dalam. Saat berikutnya, sebuah suara yang sepertinya melonjak dari kehampaan yang tak ada habisnya terdengar, inikah jenius naga sejatiku yang kamu kirim? Ya bagaimana? Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum, jangan lihat Long Chen hanya basis kultivasi Tianzun sekarang, tapi bakatnya tidak sepele. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi inti dari klan naga sejati. Leluhur naga sejati mengabaikan Xiao Yao Zizun, tetapi memandang Jin Feng Zizun, sudahkah kamu memverifikasi identitas orang ini? Apakah itu San Xiu Long Chen yang berada di medan perang 10.000 ras? Jin Feng Zizun dengan hormat berkata, leluhur, itu dia. Jin Long Tianzun telah mengkonfirmasi identitas pihak lain. Leluhur naga sejati menoleh, tatapannya jatuh pada Qin Chen lagi. Saat berikutnya, dengungan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Tiba-tiba langit dan bumi berubah warna, meledak, dan nafas yang mengerikan mendidih. Seluruh benua naga sejati meraung, dan langit berbintang tampak meledak. Apa yang terjadi dengan leluhur? Gumam Jin Feng Zizun dan pria kuat lainnya mengubah warna mereka dan keluar dari keterkejutan. Mereka melihat leluhur naga sejati menatap Qin Chen dengan dingin, dan berkata dengan dingin, wah, berani sekali. Ketika suara itu jatuh, leluhur naga sejati tiba-tiba meledak dengan niat membunuh tanpa akhir, dan cakar naga tak terlihat langsung muncul di kehampaan, membatasi kekosongan, meraih dan menembak ke arah Qin Chen. Segera, Qin Chen merasa bahwa kekosongannya sendiri tampaknya benar-benar terpenjara, sekuat dia, tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika cakar naga hendak menangkapnya, tiba-tiba, Xiao Yao Zizun maju selangkah dan menepuknya dengan telapak tangan yang ringan. Dengan ledakan, ada kekuatan detasemen antara langit dan bumi, dan cakar naga leluhur naga sejati langsung hancur. Leluhur naga sejati, saya dengan baik hati datang untuk membantu klan naga sejati Anda, mengapa repot-repot bertarung? Ucap Xiao Yao Zizun terkekeh. Leluhur naga sejati berkata dengan dingin, Xiao Yao Zizun, Anda membawa seorang manusia, berpura-pura menjadi anggota klan naga sejati saya, dan ingin membobol klan naga sejati saya, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat melihatnya? Leluhur naga sejati meraung dan menggelegar. Dia tampak menjulang tinggi, menutupi langit dan menutupi segalanya. Apa? Long Chen ini manusia?
Gumam Jin Feng Zizun dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan heran, dengan ekspresi tidak percaya. Baik itu tubuh, jiwa, atau bahkan aura naga sejati Qin Chen, mereka semua berasal dari keluarga naga sejatinya, sama sekali berbeda dari ras manusia. Jiwa naga, kekuatan naga, ini hanya dimiliki oleh klan naga sejati, dan klan asing tidak mungkin memilikinya. Hahaha, pada saat ini, Xiao Yao Zizun tiba-tiba tertawa. Xiao Yao Zizun, apakah kamu masih memiliki wajah untuk tersenyum? Kata leluhur naga sejati sangat marah, dan apa yang telah dilakukan Xiao Yao Zizun benar-benar berada di luar batas daya tahannya. Leluhur naga sejati, bagaimana aku bisa menipumu? Aku membawanya ke sini untuk tujuanku sendiri. Aku tidak berpikir bahwa dengan kekuatan leluhur naga, kamu bahkan mengatakan bahwa orang ini bukan naga sejati. Ucap Xiao Yao Zizun memandang leluhur naga sejati sambil tersenyum. Xiao Yao Zizun, apa maksudmu? Ucap leluhur naga sejati mengerutkan kening. Jin Feng Zizun dan yang lainnya juga melihat keheranan. Hati mereka bergetar hebat. Jin Feng Zizun memandangnya dengan hati-hati, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengamati. Qin Chen tampak seperti klan naga sejati, sama sekali tidak seperti klan lain. Qin Chen, kembalikan warna aslimu dan biarkan leluhur naga sejati melihatnya dengan baik. Kata Xiao Yao Zizun sambil tersenyum. Ini benar-benar berantakan. Gumam Qin Chen terdiam. Seseorang akan menjadikannya naga sejati, dan seseorang akan menjadikannya manusia. Apakah mereka pikir dia akrobatik? Namun, Qin Chen juga tahu bahwa Xiao Yao Zizun pasti memiliki niatnya sendiri, dan segera menyatukan aura naga sejati, dan sisik naga di tubuhnya langsung menyatu, berubah menjadi penampilan manusia. Jin Feng Zizun dan yang lainnya menghirup udara lagi. Di satu sisi, Qin Chen melirik beberapa orang dan membuat keributan. Bagaimana dengan Patriark Naga? Kenapa kamu seperti pria yang belum pernah melihat dunia? Namun, Qin Chen juga kagum dan diam-diam mengirimkan suara ke Hong Huang Zulong, senior Hong Huang, mengapa leluhur naga sejati ini dapat melihat melalui identitas saya? Masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah saya menjelma menjadi naga sejati, energi naga, kekuatan naga sejati, garis keturunan naga sejati, dan jiwa naga sejati secara teoritis sepenuhnya sama dengan klan naga sejati. Mengapa saya masih bisa diidentifikasi? Kata Qin Chen dengan bingung. Ini normal, karena pihak lain adalah leluhur naga sejati, yang mengendalikan klan naga sejati, dapat melihat melalui sebab dan akibat naga sejati, dan dengan kekuatan sebab dan takdir efek, Anda dapat mengetahui bahwa takdir dan sebab dan akibat Anda terhubung dengan klan naga sejati, jadi Anda secara alami dapat melihat petunjuknya. Ucap leluhur Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, namun, pada umumnya tidak mungkin untuk melihat bahkan leluhur naga sejati. Generasi leluhur naga sejati saat ini luar biasa. Kata Hong Huang Zulong tampak serius. Kekuatan sebab dan akibat. Gumam Qin Chen merasa menakjubkan. Saat ini, dia memikirkan Qin Mo. Qin Mo, yang dianggap sebagai tiruannya, kini telah memasuki dunia iblis dan memasuki klan iblis. Sebagai leluhur dari iblis abisal, dapatkah Anda mengatakan bahwa Qin Mo sebenarnya bukan anggota klan iblisnya? Hati Qin Chen tenggelam. Jika Qin Mo diidentifikasi oleh leluhur abisal, itu akan merepotkan. Namun, Qin Mo berbeda dari situasi saat ini. Dia sendiri diubah oleh benih spiritual dari iblis yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah iblis pada dasarnya dan harus berbeda. Qin Chen berpikir diam-diam. Pada saat ini, mata leluhur naga sejati juga tertuju pada Qin Chen. Kamu Qin Chen, ucap leluhur naga sejati dengan gemuruh, nama ini agak familiar. Itu benar, ucap Xiao Yao Zizun terkekeh, Qin Chen, pria ini adalah murid Tian Gong Teran saya. Ketika dia di ranah guru suci, dia diburu oleh Master Iblis di bawah komando leluhur abisal. Sekarang, dia adalah penjabat kepala istana Tian Gong, di masa depan, dia bahkan akan menjadi penjabat pemimpin aliansi Teran kami. Kata Xiao Yao Zizun dengan suara yang dalam. Qin Chen menoleh terkejut, kapan itu terjadi? Mengapa saya tidak tahu? Apa hubungannya ini dengan klan naga sejatiku? Selain itu, mengapa pria ini memiliki kekuatan jiwa naga klan naga sejatiku? Ucap leluhur naga sejati memandang Qin Chen dengan dingin, matanya sangat tajam. Ini rahasia,
Jadi aku tidak bisa memberitahumu dengan mudah. Ucap Xiao Yao Zizun terkekeh. Xiao Yao Zizun, apakah kamu ingin menjadi musuh klan naga sejatiku? Ucap leluhur naga sejati sangat marah. Di langit dan bumi, serangkaian pola naga yang mengerikan muncul, dan seluruh tanah leluhur naga sejati mulai ditutup. Xiao Yao Zizun merasakan penutupan alam, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya terkekeh, leluhur naga sejati. Mengapa repot-repot menggerakkan pedang dan senjata? Saya datang ke sini dengan tulus. Ucap Xiao Yao Zizun dengan ringan. Ketulusan apa? Ucap leluhur naga sejati mendengus dingin. Jika kursi ini memberitahu Anda, Qin Chen ini memang anggota klan naga sejati, apakah Anda percaya? Ucap Xiao Yao Zizun tampak serius, dia berkata lagi, meskipun tidak dapat dipercaya, tetapi itu benar. Kursi ini tahu bahwa Anda mengidentifikasi Qin Chen melalui takdir kausal. Sekarang, Qin Chen telah memulihkan tubuh aslinya, Anda dapat menghitung lagi, bagaimana hubungan putra ini dengan klan naga sejati Anda. Kata Xiao Yao Zizun tersenyum. Apa maksudmu? Ucap leluhur naga sejati memandang Qin Chen lagi, merasakan kekuatan takdir padanya. Persepsi ini, gumam leluhur naga asli tiba-tiba berubah warna. Aneh. Meskipun Qin Chen di depannya berubah menjadi bentuk manusia, untuk beberapa alasan, leluhur naga sejati masih merasa bahwa pria ini masih memiliki hubungan yang baik dengan klan naga sejatinya. Takdir kausalnya digabungkan dengan klan naga sejati. Kekuatan kausalitas sangat besar dan bahkan dapat memengaruhi masa depan naga sejatinya. Bahkan Jin Feng Zizun, patriark klan naga sejati, memiliki pengaruh yang lebih kecil pada nasib klan naga sejati daripada yang dilakukan Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Anak laki-laki ini jelas merupakan ras manusia, mengapa bisa mempengaruhi nasib klan naga sejatinya? Leluhur naga sejati tidak bisa mempercayainya. Xiao Yao Zizun terkekeh dan berkata, leluhur naga sejati, Anda seharusnya juga melihat bahwa pria ini memiliki hubungan yang baik dengan klan naga sejati Anda, dan bahkan dapat mempengaruhi nasib klan naga sejati Anda. Sebenarnya, hadiah hebat yang saya sebutkan sebelumnya memang benar adanya. Ucap Xiao Yao Zizun dengan sungguh-sungguh. Xiao Yao Zizun, apa yang terjadi sebenarnya? Teriak leluhur naga sejati meletus dengan nafas yang kuat, dan pasti ada rahasia besar di tubuh putra ini, yang terkait dengan rahasia besar klan naga sejatinya.